kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis wacana politik. Baik, yang pertama, analisis wacana politik merupakan wacana yang berkaitan dengan dunia politik yang mengandung hipokrisi serta menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Wacana politik sebagai bagian dari studi wacana krisis seringkali dimanfaatkan dalam konteks politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3 bagian. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam wacana politik. Yang kedua, bahasa populisme dan manipulasi massa. Yang ketiga, bahasa slogan kritik. Yang berikut tujuan itu ada 3. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam wacana politik. Yang kedua, bahasa populisme dan manipulasi massa. Yang ketiga, bahasa slogan kritik. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam wacana politik. Penggunaan bahasa atau language namun berkaitan juga dengan perilaku sosial yang banyak diungkapkan dalam telaah psikologi behaviorisme atau Redinger tahun 2010. Paradigma behaviorisme dalam ilmu politik sering menjadi landasan teori dalam telaah kasus pemilihan umum di berbagai negara. Hal itu karena dalam studi politik perilaku pemilih voting behavior menjadi salah satu topik telaah yang menarik. Sistem pemilihan umum terus berkembang, tema terus berkembang terkait dengan tema kampanye tidak pernah sama dan praktek pemilihannya juga unik. Yang berikut bahasa populisme dan manipulasi massa. Bahasa populisme umumnya didefinisikan berdasarkan kajian ekonomi, sosial politik, dan dianalisis dari berbagai perspektif dan pendekatan teori termasuk diantaranya strukturalisme, post-strukturalisme. Manipulasi massa bisa bersifat pribadi atau sosial. Manipulasi interpersonal disebut interpersonal, sedangkan manipulasi sosial dilakukan oleh lembaga dan organisasi. Yang berikut bahasa slogan politik. Slogan merupakan bentuk penyampaian informasi atau pemberitahuan. Slogan biasanya ditulis dengan kalimat pendek yang menarik, singkat, mudah diingat, dan persuasif, serta memiliki tujuan untuk menegaskan sebuah atau prinsip. Untuk tujuan politik dalam konteks pemilihan kepala daerah, slogan dijadikan sebagai salah satu alat yang ampuh untuk menarik perhatian masyarakat hanya dengan kata-kata demi tujuan utama yakni kemenangan. Bagian penutup kesimpulan. Yang pertama, kata wacana juga dipakai oleh banyak kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi sosial, politik, komunikasi sastra, dan sebagainya. Wacana adalah satuan bahasa di atas aturan kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa ini berupa rangkaian kalimat atau ujaran yang berbentuk lisan maupun tertulis. Yang berikut saran. Analisis wacana sangat penting untuk pengajaran mahasiswa saat berada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saat perkuliahan berlangsung, diharapkan bagi semua mahasiswa untuk memahami materi ini dengan baik. Sebuah materi yang esensial diperlakukan pemahaman khusus tentang konsep teori wacana dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk presiden. Waktu selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab dengan 2 sesi. Sesi pertama 3 orang penanya dan sesi kedua dengan
dan 2 penanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya mewakili kelompok 6 untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya minta teman-teman untuk memberikan salah satu contoh slogan politik. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Kepada teman Milka, Kak Revita Sekep, dengan bunyi soal, berikan salah satu contoh slogan kita. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Revi. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh slogan politik yang sering digunakan. Saya ambil salah satu contoh itu dalam iklan. Pada tahun 2017 atau 2018 tidak salah, ketika waktu itu adalah calon presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi di periode pertama. Di situ calon presiden dari Prabowo itu menggunakan salah satu slogan yang dibuat dalam iklan. Contohnya lagu Garuda di Dadaku Prabowo Presiden. Itu adalah salah satu contoh yang digunakan oleh Pak Prabowo untuk lebih terlihat sampai ke masyarakat pada umumnya. Apakah Kak Revita paham dengan jawaban? Kepada saudari Yani, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang ingin bertanya untuk kelompok 7. Yang saya baca di dalam makalah ini, di sini ada dalam kaitan dengan analisis wacana politik. Di sini ada menggunakan 3 pendekatan. Yang saya ingin bertanya, coba teman-teman menjelaskan hubungan ketiga pendekatan tersebut sehingga bisa digunakan dalam analisis wacana politik. Terima kasih. kepada saudari
saudari Kuntarto, bahasa dan kekuasaan politik hegemoni. Coba teman-teman jelaskan maksud dari pernyataan ini. Coba jelaskan secara terperinci. Bahasa dan kekuasaan politik hegemoni. Apa itu politik hegemoni? Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di era politik yang 2024 memasuki pemilihan presiden, pilpres. Jadi apakah ada hubungan dengan maksudnya penjelasan tentang politik hegemoni itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan itu atau tidak? Jadi pertanyaan kita hanya bilang, coba jelaskan bahasa dan kekuasaan politik hegemoni menurut Kuntarto. Baik, kepada saudari Milka, silakan menjawab pertanyaan dari saudari Yani dengan soal jelaskan hubungan tiga pendekatan dalam analisis sosial politik. Baik, terima kasih untuk saudara Jenny yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami pahami. Untuk tiga hubungan pendekatan, yang pertama itu kultural, kritis, dan juga historis. Dari pendekatan kultural ini adalah salah satu pendekatan tentang kebudayaan. Tentang kebudayaan di mana kita hidup sebagai makhluk sosial, di situ pasti ada latar belakang dari kebudayaan tersebut. Nah, untuk berhubungannya dengan wacana kritis, ketika kita ada dalam satu lingkungan masyarakat, di situ pasti ada timbul banyak permasalahan. Dan di situ kita butuh wacana kritis untuk mengkaji berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Dan selanjutnya untuk pendekatan historis ini berkaitan dengan sejarah. Ketika kita sudah menghadapi salah satu permasalahan, di situ kita akan melihat sejarah dari permasalahan itu. Misalnya, ketika di tengah masyarakat itu ada politik yang tadi kami sebutkan, contoh dari iklan dari Bapak Prabowo waktu itu. Di situ di dalam iklan itu mengatakan bahwa Garuda di dadaku, Prabowo presidenku. Nah, di situ itu ketika kita melihat iklan itu, kita akan mengkaji kira-kira Prabowo itu dia punya latar belakang negara itu seperti apa. Kemudian di situ kita akan melihat kira-kira wacana kritis itu kira-kira kita lihat dari Bapak Prabowo itu masalah atau tentang kepribadian Bapak Prabowo. Kira-kira dia itu pribadi yang seperti apa. Di situ kita akan menggunakan wacana kritis untuk mengkaji. Kemudian untuk historis, ketika kita mau memilih Bapak Prabowo itu, kita melihat dari hal-hal yang sudah berlalu. Kira-kira Bapak Prabowo itu melakukan apa saja di tahun-tahun sebelumnya sebelum dia itu maju menjadi calon presiden. Di situ kita akan menemukan jalan atau solusi terbaik kira-kira kita ini mau pilih Bapak Prabowo atau tidak. Karena kita kaji dari tiga pendekatan, dari kebudayaan, dari permasalahan yang sedang dihadapi atau wacana kritis, kemudian kita kaji dari sejarah atau hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Prabowo sebelum dia maju menjadi cawapres. Maka dari saudari Tias, saudara kami paham. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Niko. Jadi menurut Kuntarto, bahasa dan kekuasaan politik hegemoni. Hegemoni itu artinya pengaruh
kepemimpinan. Nah, hubungannya dengan politik yang sekarang, contohnya seperti Presiden Joko Widodo dengan isu-isu yang sekarang ini anaknya Gibran Rakabuming yang akan mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden. Dengan adanya kepemimpinan presiden yang sudah 2 periode, maka Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan kepemimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo. Di situ kita semua masyarakat ini mungkin merasakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat presiden terbaik. Di situ menjadi salah satu politik yang digunakan bisa dikatakan bahwa Prabowo menggunakan salah satu politik. Di situ dia meminta Gibran sebagai calon wakil presiden sekarang. Nah, di situ masyarakat akan terpengaruh karena dengan kepemimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo, di situ mereka bisa memilih pasangan dari Prabowo dan juga Gibran, karena di situ ada pengaruh kepemimpinan di dalamnya. apakah ada tanggapan? Masih ada pertanyaan? Sahabat, jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka kami menutup presentasi kami pada sore hari ini.